orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Saya ucapkan assalamualaikum, sebutlah salam saya dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep dan rekan-rekan teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Putra Yulandari, dan rekan saya Divya Ayu akan mempresentasikan sebuah isu publik tentang tren investasi ilegal yang marak diperbincangkan, yang merupakan fenomena merugikan bagi masyarakat. Jadi, apa sih itu investasi ilegal? Investasi ilegal atau orang-orang sering menyebutnya sebagai investasi bodong adalah investasi yang meminta kita untuk menanamkan sejumlah uang atau modal pada produk atau bisnis mereka, tapi sebenarnya penanaman uang itu sejatinya tidak pernah ada, sehingga membuat kita pasti akan mengalami kerugian. Untuk pengertian investasi itu sendiri ialah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga kita dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Pihak atau orang yang melakukan investasi tersebut disebut investor. Jadi isu investasi bodong atau ilegal ini sedang marak-maraknya diperbincangkan di Indonesia. Kita pun sebagai masyarakat harus mawas diri, harus berhati-hati agar tidak menjadi korban. Agar kita tidak menjadi korban investasi bodong atau ilegal, perlu kita mengetahui ciri-ciri dari investasi bodong atau ilegal tersebut. Dan ciri-cirinya yang pertama ialah mereka sering memberikan iming-iming keuntungan besar dengan resiko yang minim. Dalam investasi kita mengenal asas, yaitu semakin tinggi resiko maka pengembalian uang juga semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Umumnya keuntungan dari investasi jangka panjang adalah sekitar 15-20%. Untuk membedakan investasi yang aman dan investasi yang bodong, kita perlu membandingkan nih suku bunga bank atau disebutnya deposito. Jika keuntungan investasi jauh melebihi bunga deposito, maka bisa jadi penawaran tersebut adalah investasi bodong. Dan perlu diingat bahwa investasi yang wajar itu tidak melulu membahas atau menawarkan soal keuntungan yang terlampau tinggi. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, perusahaan atau produk tidak jelas. Ciri-ciri investasi yang ini ialah adanya ketidakjelasan perusahaan hingga produknya. Ketika perusahaan atau produk yang ditawarkan tidak bisa ditemukan informasinya secara resmi atau valid, atau ketika kita bertanya ke ahlinya mengenai nama investasi ini dan mereka tidak tahu, maka dapat dikatakan bahwa investasi tersebut bodong. Jadi cara untuk mengetahui hal ini, biasanya pihak investasi bodong tersebut akan memberikan jawaban tidak jelas atau cenderung berputar-putar. Biasanya intinya kita akan didesak untuk segera menyerahkan sejumlah uang. Lalu ketika kita sudah menyerahkan, pihak mereka akan hilang atau tidak ada kabar. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Pada ciri investasi ini biasanya mereka dengan modus di mana kita akan dijanjikan untuk mendapatkan pihak investasi bodong tersebut akan memberikan jawaban tidak jelas atau cenderung berputar-putar. Biasanya intinya kita akan didesak untuk segera menyerahkan sejumlah uang. Lalu ketika kita sudah menyerahkan, pihak mereka akan hilang atau tidak ada kabar. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Pada ciri investasi ini biasanya mereka dengan modus di mana kita akan dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Karena perlu diingat teman-teman bahwa prinsip investasi yang wajar adalah semakin pendek jangka waktu investasi dan semakin kecil resiko, maka kemungkinan keuntungan yang didapat akan semakin rendah juga. Begitupun sebaliknya. Jadi tidak bisa nih langsung secara instan. Kemudian ciri yang keempat, tidak ada keterangan lembaga pengawas keuangan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi adalah kita harus pastikan ada informasi yang jelas mengenai lembaga atau lembaga pengawasnya, seperti itu. Biasanya investasi bodong itu tidak menyertakan lembaga keuangan karena mereka melakukan itu secara ilegal atau tidak terdaftar secara resmi dan mendapat izin. Di Indonesia sendiri, perusahaan investasi harus mendapatkan izin dari berbagai pihak lembaga yang mengawasi keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau disingkatnya OJK dan jenis lembaga keuangan lainnya. Kemudian pada ciri yang terakhir, yang kelima, yaitu
Biasanya investor diminta untuk mencari nasabah baru. Investasi bodong biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru dengan diiming-imingi keuntungan yang besar jika berhasil menggait nasabah baru. Biasanya perekrutan nasabah baru sifatnya itu dijadikan wajar dan memaksa, wajib dan memaksa maksudnya. Jadi perlu diperhatikan investasi yang ditawarkan tersebut itu bodong. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk menggait nasabah baru dan mereka memintanya secara paksa, itu bisa diketahui sebagai investasi bodong. Dengan adanya investasi bodong atau ilegal ini membuat kepercayaan masyarakat akan investasi ini memudar, memupuskan kepercayaan masyarakat akan investasi, karena setiap tahunnya nama-nama jajaran investasi ilegal ini terus saja meningkat. Dan juga dengan adanya investasi ilegal ini membuat kerugian yang cukup besar yang dirasakan oleh masyarakat. Di sini dikatakan oleh Sekretaris Satgas Waspada Investasi atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Irham Syah yang mengungkapkan bahwa praktik investasi bodong telah merugikan masyarakat Indonesia hingga 117,4 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dan angka ini lebih besar daripada APBD DKI Jakarta pada tahun 2021, yaitu yang sejumlah 84,9 triliun dan hampir 12 kali lipat dari anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua pada tahun 2021, yang mana hanya sejumlah 10,43 triliun. Dan angka kerugian ini setiap tahunnya itu terus meningkat, sehingga wajar jika masyarakat Indonesia menjadi kurang percaya untuk melakukan investasi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kemudahan pelaku yang menawarkan kegiatan investasi ilegal tidak lain karena didukung dengan kemajuan teknologi saat ini, teman-teman. Nah, jumlah kasus dan kerugian akibat investasi ilegal terhitung lebih tinggi pada tahun 2021 lalu. Nah, hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan dalam membuat aplikasi. Nah, begitupun yang dikatakan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengatakan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan dalam membuat aplikasi, sehingga banyak modus penawaran investasi ilegal berbasis aplikasi. Nah, sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat terdapat penawaran 14 investasi tanpa izin pada Januari 2021. Nah, hal ini yang menyebabkan banyaknya kasus investasi ilegal di masyarakat. Kemudian, masih pada Januari 2021 diketahui pelaku investasi tanpa izin tersebut banyak menawarkan produknya melalui platform atau aplikasi. Nah, hal ini seperti dilakukan oleh PT AK Amanda Teknologi, Hannes Temes, dan juga komunitas Smart Mobile Apps Dako yang menawarkan aset kripto tanpa izin. Kemudian pelaku lainnya juga menawarkan melalui aplikasi, tetapi dengan produk yang berbeda tentunya, yakni forex atau jual beli mata uang asing, kemudian ada skema surat asing dan kedok investasi lainnya. Nah, selain 14 investasi tanpa izin itu, Bapepti juga telah memblokir 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan. Nah, dari puluhan situs yang diblokir tersebut, diantaranya ada 2 situs Binomo, 3 situs OktaFX, dan juga hingga 15 situs Instaforex. Tren iklan investasi dan trading semakin marak di media sosial beberapa waktu terakhir. Setelah beberapa influencer, selebgram, kemudian hingga artis ikut mempromosikan hal tersebut. Budaya dan akademisi Universitas Indonesia Devi Rahmawati mengatakan terlepas dari peran pekerjaan sang bintang iklan atau siapapun yang mempromosikannya, jebakan Batman itu cara cepat cari uang yang tidak terlepas dari situasi pandemi. Nah, dalam beberapa pekan terakhir, kasus penipuan dengan modus trading opsi binaria dan robot trading seperti Binomo dan Quotex ini menjadi perhatian masyarakat, di mana kedua kasus investasi bodong ini sama-sama melibatkan afiliator di kalangan influencer yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam menarik minat masyarakat. Nah, setidaknya
Ada 4 hal yang menjadi faktor utama dari perilaku masyarakat yang masih mudah tertipu oleh modus tawaran investasi opsi binary atau robot trading ini yang merugikan masyarakat. Nah, yang pertama adalah konsumen tidak diberikan sosialisasi secara terperinci tentang produk finansial yang akan digunakan atau dimiliki, sehingga muncul literasi keuangan yang rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi masyarakat dalam melakukan investasi yang dilandaskan pada fantasi APL di tengah situasi finansial yang memburuk selama pandemi. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya karakter materialistis yang diberlakukan dalam masyarakat hingga muncullah istilah sultan, kemudian crazy rich dan lain sebagainya, muncul sebagai label pada orang-orang dengan kekayaan yang besar. Nah, keempat itu kurangnya pengawasan sebagai tindakan preventif dan penanganan kasus yang terlambat pada kegiatan finansial oleh institusi pemerintah. Nah, kemudian perencana keuangan dari Z Consulting Ahmad Ghazali menambahkan bahwa influencer ini bisa menjadi faktor pendorong yang besar, sebab keuntungan atau kekayaan yang mereka dapatkan itu lebih dulu dari investasi tersebut, bisa membuat adanya efek domino dengan menarik pengikut untuk ikut merasakan hal yang sama. Nah, itulah kenapa skema-skema investasi bodong itu seringkali menunjukkan testimoni, kemudian bukti transfer, rekening, dan lain-lain sebagainya, karena ini lebih besar lagi penipuannya. Maka bukan hanya testimoni tentang keuntungan, tapi gaya hidup mewahnya juga diekspos habis-habisan. Peralihan drastis ke dunia digital nih yang terjadi semenjak pandemi itu bersifat menyeluruh kan ya. Nah, tidak hanya dialami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan atau ekonomi tertentu. Menurut Devi, tren ini tuh investasi ilegal dan sejenisnya bukan merupakan persoalan profesi tertentu, melainkan masalah bersama yang berkaitan dengan kecakapan digital. Nah, permasalahan seputar kecakapan digital itu sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia, teman-teman. Secara global, menurut Devi, semua orang harus belajar tentang bagaimana hidup di ruang digital. Apalagi di situasi yang sulit akibat selama beberapa tahun terakhir ya, akibat pandemi. Nah, banyak masyarakat membutuhkan tambahan penghasilan, namun memiliki keterbatasan ruang gerak fisik. Topik investasi, kemudian judi online, pinjaman online, arisan online, dan lain sebagainya itu menjadi merajalela di media sosial. Dan mereka menawarkan keuntungan yang menggiurkan kepada masyarakat, terutama yang sudah kepepet nih butuh uang tapi kurang berpengetahuan soal keuangan tersebut. Nah, jadi tawaran tersebut juga semakin menggiurkan ketika banyak pesohor membahasnya. Nah, mengiklankan kemudian komplit dengan tampilan kehidupan mereka. Juru bicara Kementerian Dedi Permadi mengatakan Indonesia akan mendorong supaya kemajuan teknologi bisa dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat global secara aman. Jadi kalau ada trading atau investasi ilegal, menurutnya itu adalah salah satu bentuk tantangan kecakapan digital di era sekarang ini. Nah, adapun untuk menghadapi ancaman investasi ilegal hingga judi online, Devi menyebutkan setidaknya ada 4 unsur kecakapan yang wajib dikuasai oleh semua elemen masyarakat. Nah, keempat unsur tersebut yakni yang pertama adalah keterampilan digital, kemudian keamanan digital, etika digital, dan juga budaya digital. Nah, hanya saja proses meningkatkan kecakapan digital membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan? Sehingga saat ini masih banyak masyarakat yang terjebak penipuan di ranah digital. Nah, jadi teman-teman, adanya teknologi ini berpeluang meningkatkan investasi ilegal. Tapi dengan adanya semangat edukasi bisa membuat masyarakat menjadi lebih cerdas berinvestasi, sehingga masyarakat Indonesia masih perlu untuk meningkatkan literasinya, terutama tentang dunia investasi. Nah, maraknya investasi ilegal saat ini juga telah membuat sebagian orang bingung dan ragu untuk memulai berinvestasi. Nah, padahal kan investasi tetap perlu dilakukan, teman-teman, sebagai bentuk kita berjaga-jaga terhadap kondisi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.